Shalom, Jemaat Ibadah Kategorial Ministry. Kita begitu bersyukur untuk pada hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum itu kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan untuk pada hari ini Tuhan kami dapat diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan juga berikan kepada kami hati roh yang menyembah dalam nama Tuhan Yesus, untuk dapat kami terfokus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Inilah segala ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Kita bersama-sama lagu ini. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan.
Kau tetap Allah. Ku sembah Kau Yesus, hanya Kau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan, kami sembah Engkau ya Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah, kami tinggikan Engkau, kami sembah Engkau Raja yang berdaulat, Kau Raja yang maha tinggi. Kami tinggikan Engkau. Haleluya, haleluya. Sembah Engkau Yesus, hanya Kau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Jemaat GBPS Sawahan. Saatnya kita akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan bersama-sama bersehati dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk sore hari ini kami boleh kembali belajar dan mengenal kebenaran-Mu. Dan biarlah kami juga boleh dimampukan untuk kami boleh berjuang melakukan setiap firman-Mu. Biarlah Roh Kudus juga memberikan kami hikmat pengertian, bukan hanya untuk memahami, namun kami memiliki kerinduan untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, pada saat sore hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang kehidupan yang penuh dengan anugerah dan kasih karunia Tuhan. Seringkali ketika kita mendapatkan sesuatu yang baik, seringkali ketika pelayanan kita menjadi berkat,
atau ketika kita dapat memberkati sesama orang-orang di sekitar kita dan orang lain memuji apa yang kita lakukan, banyak orang percaya berkata bahwa semua karena anugerah, semua karena kasih karunia Tuhan. Ketika hal baik, ketika hal yang menguntungkan, ketika hal yang mulia itu menjadi bagian kita, banyak orang berkata, wah luar biasa hidup Anda, wah luar biasa pelayanannya menjadi berkat, wah puji Tuhan selalu menjadi jawaban doa bagi setiap orang-orang di sekitar dan di sekeliling. Kita akan seringkali mengatakan bahwa semua karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang anugerah atau kasih karunia Tuhan. Bahwa anugerah dan kasih karunia Tuhan bukan hanya berbicara hal yang baik, hal yang sesuatu yang mendapatkan pujian atau hal-hal yang mendapatkan apresiasi orang-orang di sekitar kita, atau mendapatkan tepuk tangan orang-orang di sekitar kita atau jemaat yang kita layani. Namun anugerah dan kasih karunia Tuhan juga mengajarkan banyak hal, termasuk hal-hal yang mungkin tidak pernah kita duga, namun itu juga adalah kasih karunia dan anugerah Tuhan. Saat sore hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk kita bersama-sama membuka dan membaca di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-19 sampai yang ke-20. Saya akan membacakan dan Bapak Ibu Saudara juga bersama-sama membaca dari rumah. Sebab adalah kasih karunia jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mendengar kata kasih karunia, itu adalah berbicara anugerah atau sesuatu yang memberi sukacita, kegembiraan. Ada belas kasihan dari Allah mengubah mereka atau seseorang menjadi Kristus atau percaya kepada Kristus, itu adalah anugerah. Atau ketika Bapak Ibu mengalami pertolongan Tuhan, ketika mendapat berkat kemudian kita bisa menjadi berkat atau mendapat sesuatu yang membuat Bapak Ibu Saudara dan semuanya menjadi bersyukur atau bahagia atau sukacita, seringkali kita mengatakan bahwa itu adalah anugerah dan kasih karunia Tuhan. Saya pun demikian ketika saya diberkati oleh orang melalui pelayanan atau diberkati secara jasmani maupun rohani, saya mengucapkan wah luar biasa, terima kasih untuk berkatnya. Seringkali orang berkata semua karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Namun di dalam surat 1 Petrus ini Bapak Ibu Saudara kita akan melihat sisi lain dari kasih karunia dan anugerah Tuhan. Bukan hanya orang di luar sana yang melihat hal yang baik itu adalah kasih karunia. Namun kita sebagai orang percaya yang mengenal Kristus, bahkan di dalam 1 Petrus ditulis di dalam perikopnya, penderitaan Kristus sebagai teladan adalah kasih karunia atau anugerah bagi kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat atau membuka kembali surat 1 Petrus ini, di pasal yang pertama, di sana banyak sekali disinggung tentang kasih karunia. Saya akan membacakan di pasal yang pertama, ayat yang kedua. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Bapak Ibu, kata kasih karunia di sana juga sama dengan kata kasih karunia di pasal 2 ayat 19 dan 20 yang Bapak Ibu Saudara sudah baca. Kasih karunia di ayat yang pertama dijelaskan dan dituliskan dan diharapkan oleh Rasul Petrus supaya semakin melimpah. Itu menjadi salam atau doa Rasul Petrus kepada jemaat-jemaat yang dilayaninya. Supaya kasih karunia dan damai sejahtera Allah itu melimpah atas jemaat yang dilayani. Artinya Rasul Petrus mengharapkan supaya mereka semakin bersyukur kepada Tuhan dengan apapun yang mereka alami. Mengingat kondisi jemaat yang dilayani oleh Rasul Petrus ini bermacam-macam Bapak Ibu, seperti halnya kondisi yang kita alami saat ini.
Ada yang saat ini dalam kondisi yang baik, ada yang saat ini dalam kondisi yang sakit, ada yang saat ini dalam kondisi yang susah, atau saat ini dengan kondisi yang sulit. Rasul Petrus berkata bahwa hendaklah kiranya kasih karunia dalam kondisi apapun saat ini melimpah atas kamu. Bagaimana Bapak Ibu bisa membayangkan ketika saya dan Bapak Ibu Saudara semua mengalami kesulitan atau kepedihan, kemudian orang berkata bahwa kasih karunia melimpah atas kamu. Kadang-kala kita berpikir ini orang tidak punya perasaan atau tidak tahu apa yang kita alami. Tapi ini yang menjadi pesan bahwa kasih karunia itu juga bekerja dalam kondisi apapun. Kalau kita sedang merasa kecewa atau kita merasa dirugikan atau kita merasa menderita, sedang sakit Bapak Ibu, apakah kita pernah bisa berkata dan sanggup berkata semua karena kasih karunia Tuhan? Atau sedang mengalami dirugikan oleh orang lain Bapak Ibu, mungkin kita ditipu oleh orang lain atau kita kecewa dengan orang lain, kemudian kita berkata dengan mudahnya semua karena kasih karunia Tuhan. Saya rasa mungkin itu akan sulit untuk kita berkata bahwa itu anugerah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dan saya dalam kondisi yang sedih karena ditinggal orang-orang yang kita kasihi. Apakah pernah kita sanggup berkata semua karena kasih karunia Tuhan? Sulit Bapak Ibu, saya pun jarang menemui. Dalam kondisi yang tidak baik orang bisa berkata bahwa semua karena kasih karunia Tuhan. Tapi ketika orang dalam kondisi yang baik, orang akan mudah berkata, semua itu loh anugerah Tuhan. Bapak Ibu, mari saya akan mengajak kembali kita membuka di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 19 dan 20. Di sana ada dua hal yang ditekankan oleh Rasul Petrus. Dan di sana ditulis bahwa penderitaan Kristus itu yang menjadi teladan untuk jemaat yang dilayani, juga untuk kita semua saat ini. Penderitaan Kristus itu menjadi teladan kita, bahkan menjadi kasih karunia, anugerah yang harusnya membuat kita bersyukur. Mari kita melihat di ayat yang ke-19 Bapak Ibu Saudara. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Bapak Ibu, ada seseorang atau ibu rumah tangga yang dirugikan, atau seorang rumah tangga suami istri yang dirugikan oleh keluarganya, oleh sahabatnya terdekatnya. Dia harus menanggung kerugian karena ulah temannya, padahal dia tidak berbuat apapun, saudara. Siapa yang bisa berkata bahwa ini kasih karunia? Seringkali reaksi atau respon manusia adalah marah, emosi, kecewa, atau melakukan banyak hal yang memuaskan emosi. Karena masih manusia. Itu reaksi manusia Bapak Ibu. Namun di sini Bapak Ibu bersama-sama kita belajar bahwa ketika kita harus menanggung apa yang sebenarnya tidak harus kita tanggung, itu adalah kasih karunia. Bahkan di sini Rasul Petrus berkata, jika seorang sadar akan kehendak Allah, seorang sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung, maka ia disebut sebagai seorang yang penuh dengan kasih karunia. Bapak Ibu bisa membayangkan bagaimana ketika kita harus dirugikan karena ulah orang lain, lalu kita berkata bahwa semua kasih karunia Tuhan. Itu sulit Bapak Ibu Saudara, namun kita bersama-sama belajar bahwa penderitaan Kristus itu yang menjadi teladan yang harus Bapak Ibu Saudara dan saya pegang. Bahkan sampai di titik atau level kita berkata bahwa ketika kita dirugikan, dikecewakan atau dikhianati, disakiti oleh orang-orang yang kita kenal, orang-orang terdekat kita, orang-orang kepercayaan kita, kita mau melihat penderitaan Kristus yang mati di kayu salib itu menjadi teladan bagi kita, sehingga sampai kita bisa berkata, semua karena kasih karunia, semua anugerah Tuhan. Memang berat Bapak Ibu untuk mengatakan itu. Kalaupun kita tidak bisa mengatakan, setidaknya kita bisa berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala situasi yang kita alami saat ini. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara alami saat ini. Mungkin sangat emosi dengan perlakuan orang-orang, anak buah kepercayaan yang sudah dipercayakan kemudian mengkhianati Bapak Ibu. Mungkin kita begitu kecewa, tapi kita belajar
saat ini bahwa semua adalah kasih karunia dan anugerah Tuhan. Baik atau tidak baik, penderitaan yang tidak harus kita tanggung pun dengan sadar kita menerima itu sebagai kehendak Allah, dan itu adalah kasih karunia. Yang kedua, Bapak Ibu, di ayat yang ke-20, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Seringkali Bapak Ibu kita melakukan hal yang baik, kita menolong orang, kita memberkati, kita berharap supaya orang itu juga melakukan hal yang sama, bukan? Melakukan hal yang baik seperti yang kita inginkan. Kalau kita melakukan hal yang baik, kita memberi, kita memberkati, kita menolong, dan beberapa mereka tidak melakukan seperti yang kita lakukan, berapa banyak Bapak Ibu Saudara dan saya yang seringkali menjadi kecewa. Oh, cukup sudah, saya tidak mau membantu lagi. Bapak Ibu, ada seorang ibu, dia dikenal sebagai ibu yang baik, yang suka memberi tetangga-tetangganya. Dan untuk beberapa waktu tetangga-tetangganya pun melakukan hal yang baik, suka memberi juga atau membalas kebaikan sang ibu ini. Namun ketika ada tetangga baru, kemudian ibu ini juga berusaha untuk memberi seperti yang dilakukan kepada tetangga-tetangga yang sebelumnya yang lain itu. Tetangga ini tidak seperti yang diharapkan, Bapak Ibu. Tetangga ini cuek, tetangga ini tidak membalas, bahkan mungkin dikenal sebagai tetangga yang cuek atau masa bodoh-bodoh amat. Bahkan ketika ibu ini berusaha memberikan, kok dia melakukan hal yang begitu dengan saya? Kok tidak pernah menyapa? Kok dia cuek? Wes nggak mau lagi, saya mau memberi. Orang kok tetangga nggak tahu diri. Seringkali begitu. Apa yang kita lakukan, kita mengharapkan orang lain melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan. Firman Tuhan berkata demikian, jika kita ingin diperlakukan orang seperti apa itu, kita juga harus melakukan seperti itu. Namun bagaimana ketika kita melakukan sesuatu yang orang lain tidak bisa melakukan seperti yang kita lakukan? Apakah kita bisa tetap baik? Atau biasanya kita bereaksi atau merespon dengan emosi, mengumpat, bahkan menghentikan perbuatan baik kita saat itu juga. Beberapa orang sering berkata, oh dia nggak tahu diri, oh nggak bersyukur, oh sudah dibaik-baiki, melunjak. Nah seperti itu saudara, itu adalah reaksi manusia kita. Namun di sana Rasul Petrus menulis pesan kepada jemaat-jemaat yang dilayani bahwa jika kita berbuat baik dan karena itu kita harus menderita. Bahkan di sana ada kata menderita Bapak Ibu. Bukan hanya tidak mendapat balasan yang baik, menderita karena perbuatan baik. Ada kisah juga seorang bapak. Bapak ini juga dikenal sebagai orang bapak yang baik, yang suka membantu sahabat-sahabatnya. Ketika itu datang temannya untuk meminta tolong, untuk meminjam uang, membayar hutangnya. Sekian puluh juta, kemudian bapak ini membantu. Namun apa? Janjinya untuk mengembalikan tidak dilakukan, bahkan ditinggal pergi. Dan sang bapak ini harus menanggung utang-utang yang sudah diberikan itu, bahkan oleh beberapa debt collector harus ditagih ke bapak ini. Nah, ini suatu hal yang gak enak atau bahkan mengecewakan atau bahkan menyakitkan, bahkan dilakukan oleh orang terdekat. Bapak Ibu Saudara harus menderita karena sesuatu yang tidak kita lakukan atau bahkan sesuatu yang baik yang sudah kita lakukan kepada orang lain, kita yang menderita. Kadang kita enak saja, dia yang melakukan kok saya yang menanggung. Enak saja, itu orang gak tahu diri, dia yang berbuat saya yang menanggung. Ini kan gak fair. Nah, namun di sini ditulis bahwa ketika kita berbuat baik namun kita harus menderita karena perbuatan baik itu, di sana ditulis adalah kasih karunia dan anugerah kepada Allah. Artinya kasih karunia adalah penuh dengan ucapan syukur atau hati bersyukur kepada Tuhan. Saudara, memang ini bukan hal yang mudah. Ini adalah hal yang berat. Bahkan orang percaya yang sudah melayani sekian tahun pun
mungkin belum bisa pada titik ini. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mungkin saat ini sedang tahap untuk kita bisa berkata bahwa situasi yang tidak baik, bahkan seperti yang Rasul Petrus tulis, kita harus menanggung penderitaan. Bahkan ketika kita berbuat baik, kita yang menderita. Sanggupkah kita berkata bahwa semua karena anugerah atau kasih karunia Tuhan? Mari Bapak Ibu kita mau bersama-sama melihat bahwa bukan hanya ketika pelayanan Bapak Ibu firman Tuhan, Bapak Ibu menjadi berkat dan membawa tepuk tangan jemaat, bahkan kemeriahan jemaat, bahkan mendatangkan pujian, wah luar biasa firman-Nya memberkati, wah luar biasa pujiannya memberkati. Kita berada pada titik semua itu anugerah Tuhan, karena kita merasa bahwa Tuhan memampukan dan menolong. Memang benar Bapak Ibu, Tuhan dan Roh Kudus yang menolong sehingga kita menjadi berkat dalam pelayanan. Namun bagaimana ketika kita tidak mendapatkan itu semua, bahkan kita harus menderita. Rasul Petrus mengingatkan kita bahwa teladan penderitaan Kristus mati di kayu salib itu menjadi pegangan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak baik, sehingga kita dimampukan untuk berkata bahwa semua karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, mungkin ini bukan satu pilihan, namun ini adalah tuntutan firman Tuhan, supaya kita bisa melakukan dan supaya kita bisa memandang terus kematian Kristus itu menjadi satu teladan. Sehingga ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak baik, kita dalam kerugian, kita sedang bangkrut, kita ditipu oleh anak buah, kita dikecewakan, kita sedang dalam kondisi sakit, kita tidak memiliki apa-apa untuk memberkati orang, kita tidak bisa melakukan pelayanan apa-apa, sehingga kita tidak mendatangkan pujian atau tepuk tangan. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, mari kita belajar bersama-sama berkata bahwa semua karena kasih karunia, anugerah Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama supaya iman kita boleh semakin dibangkitkan untuk memandang penderitaan Kristus. Ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dalam kondisi yang titik terendah, kita tetap bisa sanggup berkata bahwa semua karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Bapak, Ibu, dan saya semoga dikuatkan melalui perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, pada sore hari ini. Dan kita juga terus bersama-sama diberikan kekuatan untuk berjuang melakukan firman Tuhan. Semua karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Mari saya mengajak untuk kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa dalam situasi apapun, sanggupkan kami untuk berkata bahwa semua karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Ketika kami diberkati Tuhan, atau ketika pelayanan yang kami lakukan memberkati orang, semua karena anugerah Tuhan. Namun ketika sesuatu hal yang tidak baik, penderitaan, sakit, kesusahan, air mata, kepedihan, sanggupkan kami juga berkata bahwa semua adalah kasih karunia Tuhan. Sehingga dengan demikian membuat kami terus bersyukur. Sehingga demikian membuat kami jauh untuk jatuh di dalam dosa. Dan mengingatkan kami bahwa penderitaan Kristus menjadi teladan bagi setiap kami orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, tolong setiap kami, kuatkan setiap kami, memberkati setiap kami Tuhan. Saat ini kami yang sakit, kami memperoleh kesembuhan dan pertolongan dari Tuhan. Saat ini kami yang lemah, kami beroleh hikmat pengertian, sehingga kami boleh dikuatkan melalui firman-Mu. Tuhan Yesus menolong setiap kehidupan kami, dalam pekerjaan, dalam usaha apapun, Engkau terus menopang setiap kami. Terima kasih buat kasih karunia dan anugerah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan memberkati.